Dari kacamata batin yang saya lihat, kejadian tragedi JT610 ini adalah murni karena mesin error, karena kerusakan di dalam sistem pesawat itu. Jadi tidak ada faktor gangguan dari makhluk-makhluk astral yang ada di Tanjung Pakis. Top Spotter, tragedi pesawat jatuh memunculkan kesedihan dan duka mendalam. Seturut dengan itu, lokasi jatuhnya pesawat juga mengukir kisah lain yang membuat orang dilanda takut. Seperti halnya Tanjung Pakis di Karawang yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat rute Jakarta-Pangkal Pinang. Disesaki beragam kisah mistis. Ada beberapa lokasi lain yang juga menebar aroma misteri. Inilah cerita lain dari lokasi jatuhnya pesawat versi Top Spot. Tanjung Pakis, Karawang. Di sekitar lokasi ini bisa dilihat kalau di depan saya ini sudah mulai ada kapal-kapal evakuasi. Top Spotter, 29 Oktober 2018 silam, pesawat Lion Air JT610 jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Lepas kejadian itu, memori angker pun kembali mengemuka. Karena nelayan sangat enggan mencari ikan di Tanjung Pakis, dengan alasan banyak kapal terbalik dan korban hilang di telan lautan. Sebegitu kencangnya aura mistis di sana, hingga banyak yang mengaitkan situasi tersebut dengan jatuhnya pesawat. Apalagi sebelumnya Tanjung Pakis memang jarang dikunjungi nelayan, karena memang sudah terasa ada yang beda di sana. Sampai akhirnya terjadi pesawat jatuh yang mengangkut 189 penumpang dan kru pesawat dan membuat heboh dunia penerbangan. Disebutkan bahwa di Tanjung Pakis ada makhluk gaib berupa ikan besar menyerupai hiu tutul dan ikan ngagege. Memang secara mata batin kelihatan di Laut Tanjung Pakis ini, saya lihat ada istana-istana gaib. Istana-istana gaib yang dipenuhi oleh beratus-ratus makhluk-makhluk astral. Baik itu di permukaan laut ataupun di dalam laut. Di dalam laut juga saya lihat dari pandangan batin itu banyak sekali siluman-siluman gaib, siluman-siluman yang berbentuk seperti ikan-ikan besar yang ada di dalam laut, Bukan hanya itu saja, saat pencarian korban jatuhnya pesawat pun, nelayan dan penyelam yang membantu petugas mengalami hal-hal aneh. Seperti ada suara yang memanggil-manggil, padahal si penyelam berada di kedalaman puluhan meter di bawah laut. Di Tanjung Pakis pula disebutkan kerap muncul sosok wanita mirip seorang ratu yang membuat nelayan malah ngeri karena banyak kejadian. Perahu rekan-rekan mereka terbalik jika memaksakan diri menangkap ikan di Tanjung Pakis. Seorang penyelam mengaku kaget mendengar suara keras sekitar 200 meter dari jaraknya menyelam. Saat muncul di permukaan, dia melihat seisi laut dipenuhi puing-puing pesawat yang membuatnya tersadar bahwa suara keras tadi adalah pesawat yang jatuh ke laut, yang kelak menjadikan lokasi ini jadi menyeramkan. Dari kacamata batin yang saya lihat, kejadian tragedi JT610 ini adalah murni karena mesin error, karena kerusakan di dalam sistem pesawat itu. Jadi tidak ada faktor gangguan dari makhluk-makhluk astral yang ada di Tanjung Pakis. Selat Karimata. Dari kacamata batin saya lihat benar, penguasa dari Selat Karimata ini adalah Ratu Junjung Bui. Top Spotter,
pesawat naas itu adalah Air Asia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata dan diduga mengalami gangguan di sistem pesawat. Alhasil, pesawat terjun ke laut dan menewaskan 162 penumpang. Jejak hilangnya pesawat baru diketahui 2 hari setelah amblas di laut. Setelah nelayan dan petugas pencari korban melihat serpihan pesawat mengambang di perairan Selat Karimata. Lokasi jatuhnya pesawat, yakni Selat Karimata di kawasan Kumai, Pangkalan Bun, memang dikenal mistis, di mana penguasa laut memegang komando dan kerap mengganggu pelintas lautan, termasuk yang melintas di udara di atas perairan tersebut. Penguasa laut di Selat Karimata adalah Ratu Junjung Buih, sosok yang diyakini masyarakat sebagai sosok astral pemegang kuasa lautan di Pulau Borneo. Jika di Pulau Jawa ada Nyi Roro Kidul, maka di Kalimantan ada Ratu Junjung Buih. Ratu Junjung Buih ini adalah anak angkat dari Raja Tua dari Kerajaan Amutai yang menikah dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Dari kacamata batin saya lihat benar penguasa dari Selat Karimata ini adalah Ratu Junjung Buih. Diakui seorang petugas, dirinya mencium aroma bangkai mayat di gudang, padahal di sana tak ada mayat, yang ada hanya serpihan keping pesawat saja. Dari kacamata batin yang saya lihat, kejadian ini tidak ada kaitannya dengan Ratu penguasa Selat Karimata, yakni Ratu Junjung Buih. Ini kejadian murni adalah karena kerusakan dari mesin pesawat itu. Tidak ada hubungan dengan Ratu penguasa Selat Karimata. Gunung Salak. Ada burung melintas di atas makam orang-orang suci ini, maka burung itu akan jatuh dan mati. Ini sering terjadi. Top Spotter, tragedi Gunung Salak dihantam pesawat Sukhoi di tahun 2012 hingga kini masih terngiang dalam ingatan, khususnya oleh para warga di sekitar Gunung Salak yang menjadi lokasi maut tersebut. Gunung Salak memang dikenal beraroma mistis, hingga banyak yang mengaitkan jatuhnya pesawat di Gunung Salak, salah satunya karena dianggap mengganggu penunggu Gunung Salak. Konon ada istana tak kasat mata di Puncak Manik yang merupakan puncaknya Gunung Salak. Dari kacamata batin yang saya lihat, kejadian ini murni adalah kesalahan dari operator pengendali pesawat Sukhoi. Karena mereka terbang terlalu rendah. Sebetulnya sudah ada peringatan dari sistem pesawat yang memerintahkan para operator atau pilot pesawat ini untuk meninggikan posisi terbang mereka. Berulang kali sebetulnya peringatan ini sudah diberikan oleh mesin otomatis pemberi sinyal pemberi peringatan. Tapi pilot tidak mendengar. Bahkan arwah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran dipercaya ada di Gunung Salak. Karena di gunung ini terdapat petilasan raja-raja dari Jawa Barat, juga banyak sekali makam-makam dari ulama. Keajaiban-keajaiban yang sering terjadi di makam-makam ulama atau orang-orang suci, sering terjadi keajaiban-keajaiban yang kadang-kadang misalnya ada burung melintas di atas makam orang-orang suci ini, maka burung itu akan jatuh dan mati. Ini sering terjadi.
Misteriusnya Gunung Salak makin bertambah dengan banyaknya kesaksian yang menyebutkan bahwa di gunung ini ada kampung lelembut yang warganya kerap mengusili para pendaki. Ada juga suara gamelan misterius karena bebunyian ini nyata terdengar namun tak diketahui dari mana sumbernya. Siapapun yang mencari arah suara serta mengikutinya maka akan celaka dan jatuh ke jurang. Ini murni karena efek melintasi makam dari ulama-ulama yang akhirnya pesawat ini terbang rendah menabrak Gunung Salak. Hati-hati dengan makam-makam orang-orang suci. Sering terjadi, fakta yang terjadi sering burung saja melintas di atas makam itu bisa jatuh dan mati. Jadi ini menurut pandangan batin saya benar karena efek dari vibrasi gaib yang ada di makam-makam ulama, makam-makam orang suci yang ada di Gunung Salak. Di balik bentang luas lautan dan tingginya pegunungan, di sana ada kehidupan tak kasat mata yang sayangnya baru dipahami selepas ada celaka yang merenggut nyawa. Itulah tadi cerita lain dari lokasi jatuhnya pesawat. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan top spotter dimanapun berada. Usai jeda berikut, jangan lewatkan informasi tentang pesona dari hunian anti-mainstream. Jangan kemana-mana, tetap di channel paling top, Net TV.